iki benai teng. Kalau benai teng pun bagas. Nah teng telah kata ngombe kata nan pun sehat. Pun sehat, pun buat pun sakit. Cuma nek niku kula jaga. Betul niku nek masak kula kengen sun resik ngoten niku. Ngoten purun ngeten kula niku. Seneng sayur nggih. Sop niku senengan kula tahu seneng. Nek kubis niku mboten seneng jangan sop. Mas jangan lodeh niku lombok niku mboten purun kula niki lombok niku. Lodeh kacang-kacang kali terong ngoten. Nek sop niku ngoten ya. Wortel kentang buncis ngoten niku. Kubis niku mboten purun. Cuma ngoten niku senengan kula niku. Nek daging-daging ayam mboten sepiro seneng kan. Mungkin kula ngoten kula tedha. Mungkin anak putu niku sangkaken kula niki cerewet. Nek peksa kula tedha. Rumah sakit iki gak krasa apa-apa. Sing nang omah. Masih nang omah ya gak krasa apa-apa, rumah-rumah nang rumah sakit. Wong gak loro kok nang rumah sakit. Lah lho. Tadi turu ke rumah sakit tuh. Diane mek dokter ya, Dok. Aku gak loro lho, Dok. Kerja apa-apa gak loro. Aku ki tangekno lho, Dok, apa nangis bagi berok-berok neluk ibumu, neluk bapakku, neluk Tarma. Neluk Witri, ngono gak kesambangi ngono. Ndaluk mulai ame dokter. Ya Mbak, nesuk mulai. Mbak, maaf. Kelihatannya sudah lupa Mbak yang sakitnya kemarin, Mbak. Oh, nggih. Yang aslinya itu Mbak kesakitan. Malah sampai-sampai itu Mbak kepingin meninggal. Mungkin saking sakitnya ya. Oh, badannya itu kayak terasa kayak pating jarine wong Jawa sih, kayak pating cerkot gitu. Sampai bilang itu sempat saya dengar sendiri itu katanya minta mati, minta meninggal Mbak. Sempat bilang ngucap kayak gitu sih. Mungkin udah lupa sih, udah lupa. Cara menyemangatinya ya itu sih Mbak. Dari keluarga kemarin kan Mbak juga kan punya nadar sendiri sih. Itu kalau besok kalau meninggal itu dimakamkan ke desa asal gitu Mbak, ke desa di daerah Gresik Gendong. Jadi kita bujuk Mbak, jadi Mbak itu kita bujuki, Mbak jangan meninggal sekarang. Nanti nggak bisa dimakamkan di desa Gresik gitu Mbak. Soalnya lagi ada pagebluk. Gitu. ini nenek korban pembohongan. Nah, ngeten Mbak, pas pertama bahasanya kok campuran. Ini Mbak, pertama kali yang merasa sakit itu badan gak enak semua itu ibu pertama. Ibu kan kerjanya di pasar PPI yang lagi heboh itu. Nah, setelah itu kan otomatis kan dia menjadi carrier kan, bawa ke rumah, berinteraksi dengan keluarga di rumah. Nah, setelah itu istri saya yang kena. Rasanya gejalanya sama dengan COVID-19 istri saya. Tapi ibu juga sebelumnya juga merasa gitu kayak kena flu.
Tapi nggak sampai sesak napas, itu nggak sampai, cuma seperti flu gitu aja ibu. Nah, tiba di istri saya itu gejalanya mirip dengan COVID, 100% itu mirip dengan COVID, juga ada sesak nafasnya juga. Kalau ciri-cirinya persis kayak COVID. Nah, kan yang kayak ngeramut mbak kan istri saya, yang ngasih makan, terus apa kan istri saya. Nah, mungkin itu nenek terpaparnya dari istri saya, kemungkinan kalau saya baca dari itunya, terpaparnya dari istri saya. Nah, setelah istri saya udah mulai membaik, sudah baikan kondisinya, baru nenek mulai sakit. Kalau nenek itu badannya sakit semua, Mbak. Badannya sakit semua, terus di leher belakang itu kayak berat gitu, Mbak. Di leher belakang ini itu kayak berat gitu. Malah minta dipijitin, terus suhu badannya juga tinggi, suhu badannya. Kalau batuk itu nggak ada, cuma panas, terus badan sakit semua. Sesak nafas waktu itu nggak ada, sesak nafas nggak ada. Nah, waktu itu saya kira sakit biasa, tapi sempat bilang pingin meninggal waktu itu, waktu masih di rumah. Nah, setelah itu kita bawa ke dokter yang praktek di rumah, dokter umum biasa. Setelah diperiksa, katanya dokter itu sih ada, katanya paru-parunya itu agak molor, kayak apa? Membengkak. Kayak bukan membengkak sih, kayak molor gitu loh, Mbak. Jadi ukurannya itu agak memanjang dikit. Katanya dokternya sih gitu, analisanya. Kita bawa pulang, kita kasih minum obatnya. Sekali minum obat enak, tapi untuk beberapa jam lagi kayak gitu lagi. Minum obat enak, beberapa jam lagi gitu lagi. Akhirnya Mbak minta dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Alirsat, rumah sakit pertama. Di sana di rongsen itu ternyata ada ngeflek, kayak model ada cairannya, kayak modelnya itu kayak paru-paru basah gitu di paru-parunya. Nah, di situ dokter Alirsat curiga takutnya itu ada COVID-nya pertamanya. Soalnya di Alirsat belum ada alat untuk pengecekan COVID-19 di rumah sakit Alirsat. Dirujuk ke PHC, ke rumah sakit PHC. Itu pada waktu di Alirsat itu malam, Mbak, malam sampai jam 3 subuhan lah. Akhirnya kita bawa kembali ke rumah, kita tunggu perkembangannya Mbak gimana. Kan di Alirsat juga kan kita dikasih obat dari Alirsat, dan dibawahi foto juga, cek darahnya juga itu juga dibawa. Kok ternyata setelah diminumin obat, setelah itu kok masih tetap gitu, yang dirasakan kok tetap. Akhirnya siangnya jam 11-an, jam 10 ya, jam 10-an, jam 10 pagi itu kita bawa ke PHC. Nah, sampai di PHC kita bawa ke IGD-nya. Saya kasihkan foto rongsennya sama perawatnya sana, sama dokternya. Saya bilang, "Dok, ini rujukan dari Alirsat, disuruh cek COVID." Nah, dari pihak rumah sakit PHC dijelaskan bahwa kalau
negatif Pak, itu biaya ditanggung keluarga waktu itu. Kalau positif, full ditanggung pemerintah untuk rapid test-nya, bukan swab, masih rapid test. Nah setelah itu oke, kita setujui, kita bayar, akhirnya dilakukan tindakan untuk rapid test. Hasilnya ternyata selama 2 jam kita menunggu, hasilnya 2 jam sampai 3 jaman, hasilnya keluar, itu reaktif. Nah dari situ baru Mbak diisolasi di PHC. Nah selama diisolasi di PHC, kita cuma memantau lihat CCTV dan kita konsultasi dengan dokternya yang menangani Mbah. Kalau hasil dari monitor dan itu selama 1 minggu pertama itu stabil Mbak, kondisinya stabil dan tenaganya masih kuat. Maksudnya itu kayak selangnya mau dilepas, infusnya mau dilepas, ditarik, itu akhirnya diambil tindakan tangan kanan kirinya diikat di pengamannya itu kasur itu. Nah, back cover itu. Nah, setelah di situ selama kurang lebih hampir 2 minggu itu mulai agak menurun. Kayak kondisinya menurun. Sempat pingsan juga, tidak sadarkan diri selama 3 hari. Dan sempat dipasang ventilator, alat bantu pernafasan. Selama 2-3 hari. Setelah itu sambil diambil tindakan itu Mbak, pengambilan swab. Waktu itu kan hasil swab kan lama, sekitar 1 minggu lebih. Itu hasilnya belum muncul sampai terjadi anfal itu Mbak. Setelah itu sekitar 15 hari 20 harian kembali normal lagi, kondisinya normal lagi, sudah membaik lagi. Jadi ventilatornya udah dilepas, terus sudah mulai diajak bicara, sudah mulai respon, sudah membaik lagi. Itu sekitar 20 harian. Pokoknya hampir di rumah sakit itu sekitar hampir 1 bulan. Mesen sampai 1 bulan pun mati. Dia kata orang mati sampai 1 bulan. Gilu penilang waras daya. Eling umur 17. Rakyat kula niku ngaji mawon ngoten tilem-tilem ngoten. Kaitane awak ku gak enak ngono cek lara. Namane gak ana dokter ya lara nggo omah ae. Gak ana nang dokter biyen ku. Sedina kono mati 2 3 situ budal ana budal maneh ngono. Yen niku. Amel gilu ae dilang penyakitku. Kaya iki kok cek suwene gelane. Tak ilang-ilang. Lara nemen saiki nemen santai. Bapak mbek mak nangis ae. Bojone mbahku ngaji ae kane mbah. Nu pendase mbah. Iku isane waras mbah iki. Wis iso tangi. Silang mangan-mangan, ngombe-ngombe iku isane waras. Rasane gak enak kabeh, panas adem ngono rasane. Tak kae turu kok iki gak tangi. Rasane yang ngono panas adem. Tak pengen apa-apa. Nyun mati. Nah, ya toh. Mek tau ketimbangane loro. Tapi gawe nang dokter ngrawati. Anggone mati ae ngono biyen. Surata sawet panjang umur. Iso ngomong anak putu nenek moyang. Iso sampai nunggu anakmu sampai kawin, sampai kena kantor. Lalu apa mana? Nggak nabi.
langsung pinter ini kerja dalam kantor pemerintah ya nak yo ngono ya abi tak dengak-dengakno ngono. Dene kalau pinter kaya ibuke. Jalan negeri terus. Nggih sing dijaga nggih protokol kesehatan tetap. Terus napa sebelum masuk rumah itu cuci tangan, harus bersih lah, steril sebelum masuk rumah. Itu Mbak. Jadi kayak minum vitamin, berjemur itu tetap tiap pagi itu tetap dilakukan. Baik, berjemur tiap hari. Iya, berjemur. Tiap hari berjemur. Tapi di atas kursi roda. Di atas kursi roda dijemur. Gitu Mbak. Jadi protokol kesehatan itu kita terapkan di sini Mbak. Jadi sebelum apa itu hand sanitizer itu selalu ada di setiap sudut rumah itu pasti ada hand sanitizer di sini. Jadi kalau kita seumpama namanya juga manusia ya, ke bawah apa yang lalu-lalu kebiasaan yang lalu malas cuci tangan apa tinggal pakai hand sanitizer gitu aja.